Sesuai dengan modus yang Nando bilang tadi nih, itu kan pasti dari pengalaman pribadi dan pastinya. Ada, sampai sekarang masih jalan. Kebetulan dengan modus seperti itu ada ketemu dan sampai sekarang masih jadi pacar. Sampai masih jadi pacar, wow, ini sangat menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel di JNT Express Sumatera Barat. Dan kali ini kita bakalan mengupas lagi tentang JNT Express. Dan seperti diketahui, JNT Express adalah pelopor utama gratis jemput di tempat. Nah, buat yang penasaran ini, gimana sih seluk-beluk dari JNT Express? Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen dulu di bawah ini ya. Oke, dan seperti yang saya janjikan tadi, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu sprinter terbaik ini Sumatera Barat yang sudah biasa menjemput paket dari rumah ke rumah. Dan saya hadirkan di sini ada saudara Indra Nandoli. Ya betul, saya sendiri. Berdua dengan saya di sini. Ya berdua kita di sini. Dan pastinya buat teman-teman yang penasaran apa sih layanan JNT Express yang gratis jemput di tempat dan seputaran pengalaman menarik dari sprinter kita sendiri, Pak Nando ada di sini. Kita bakalan belak-belakan bicara tentang pengalamannya selama di pekerjaan pastinya. Dan sebelumnya nih, saya pengen tahu dulu background Pak Nando sendiri apa sih? Background dalam artian saya ini sekolahnya dulu. Nah, pendidikannya apa sih? Karena kan kebanyakan kalau di kurir-kurir seperti itu kan pasti bukan gimana ya, kebanyakan itu kan yang seperti yang SMA dan SLTA. Nah, untuk Pak Nando sendiri ini itu pendidikannya latar belakangnya apa sih? Kalau mau cerita sedikit sih, saya SMA dulu perikanan, sangat jauh dari ekspedisi. Setelah saya tamat SMA, ya kebetulan orang tua nyuruh kuliah ya kan ya. Saya masuk kuliah itu jurusan teknik elektromedik lagi malah. Jauh juga lagi dari ekspedisi pastinya ya. Dan nggak tahu namanya juga rezeki, kita nggak tahu. Akhirnya ya sering berjalannya waktu, yang dari saya SMA perikanan, kuliah saya kesehatan, akhirnya saya kerja di Jadi sama sekali nggak nyambung ya sama ekspedisi ya, tapi bisa masuk ke sini. Ya. Terus juga nih ada beberapa hal yang mau juga kita korek-korek dari Nandonya sendiri. Selama bekerja di JNT itu apa sih susah senangnya? Kita mulai dari susahnya dulu nih. Bekerja dalam Iya. Nah, kalau dulu sih cerita waktu saya pertama kali di JNT, ini kan Tunggu bentar, ada musik sedih nggak? Biar bisa lebih dapat chemistry-nya, ada musik sedih. Jadi waktu saya pertama kali di JNT itu kebetulan kan saya DW. Waktu di tahun 2017 mungkin JNT lagi membutuhkan karyawan DW, saya masuk. Nah, mungkin itu karena kinerja saya terlihat bagus sama perusahaan, saya dipanggil. Jadi DW ini harian Ya, kurang lebih kalau nggak salah itu 10 hari. 10 hari Ya, bulan Februari 10 hari. Nah, saya dipanggil jadi karyawan. Tapi dulu pertama kali itu saya bagian pengantaran paket. Nah, jadi dari awal delivery ya? Ya, kalau mau cerita susahnya di situ sih saya, yang namanya pekerjaan kita juga harus profesional dong. Nah, cuman kalau susahnya sih pertama merintis untuk di satu area itu saya juga belum paham. Nah, susahnya sih paling kita belum tahu mengatur kemana kita kerja dulu, arah kita ngantar paket dulu, karena area itu memang benar-benar kita belum tahu. Nah, itu sih awalan yang pertama. Tapi seiringnya berjalan waktu, ya kita udah paham, udah tahu gimana cara-cara untuk pengantaran lebih tepat. Nah, kita udah paham sampai sekarang udah paham lah. Ya, sekarang juga saya udah pindah divisi. Begitu. Nah, selama delivery kemarin itu ada nggak sih pengalaman yang kayak yang lagi viral sekarang itu kayak dikejar sama dogi atau apa gitu, pernah nggak yang kayak macam itu? Atau ketemu customer yang cerewet deh gitu? Kalau kayak gitu belum pernah. Cuman dulu sih paling cerewet ya wajar sih, ada waktu itu. Cuman mereka cerewetnya sih ya nanyain paketnya kapan nyampe. Padahal kita udah dalam proses pengantaran paket nih, udah di jalan, udah mau nyampe, tapi dia masih sering nelpon nanyain paket, paling itu aja sih. Berarti udah kayak ini lah ya, kayak pacar sendiri lah ya, Ya, ditelepon bentar gitu. lebih lagi malah daripada pacar sih, paling kita bilang lagi jalan udah ngerti. Jadi udah nyampe pulang, tapi masih terus nelpon. Ya,
kita nipu, kita kan nggak kerja sesuai dengan SOP, nggak mungkin kita nipu kan. Oke. Terus setelah dari delivery tadi dipindahkan ke bagian sales perintah. sales perintah. Ini ya yang disebut dengan layanan gratis jemput di tempat gitu ya. Betul. Nah, tapi delivery juga dulu bisa. Oh gitu. Ya, Jadi GT ini lengkap lah ya, selain bisa delivery juga bisa untuk penjemputan paket. Dulu juga waktu masih delivery juga masih bisa kok gratis jemput di tempat, kita juga jemput paket. Nah sekarang untuk bagian sales perintah kita juga ya maksudnya job desk kita lebih terarah. Nah, kita memang jemput gratis, malah kita jemput. Itu benar gratis apa enggak sih? Serius? Memang enggak tanpa nominal berat, tanpa nominal jumlah paket, tidak ada nominalnya sama sekali. Mau ngirim dokumen pun atau kemarin lagi viral juga isi 1 lembar dikirim, kita jemput juga. Terus kalau gratis gitu pernah nggak dikasih tips dari customer gitu kan? Rezeki lah ya, gitu ya. Itu kan enggak? Lumayan lah, dompak dia kan ya. Ada itu rezeki harimau juga, tapi kita memang nggak berharap seperti itu. Yang penting kita berikan pelayanan yang baik untuk customer, kita jemput paketnya, kita antar paketnya di luar. Mereka yang mau memberikan tips itu memang ya. Kadang kita kan pura-pura enggak mau, tapi ya kepengen bayar gitu. Masuk aku juga. Pernah nggak itu apa sih? Udah tahu jam-jamnya makan siang baru ke sana, mana tuh nanti ditawarin makan siang masuk sana. Kalau dulu saya waktu delivery ada 2 rumah atau 2 konsumen saya yang memang itu setiap saya ngantar paket dia itu pasti ngasih. Jadi ya paling saya ngantar ke sana itu jam-jam makan siang. Jadi iya beneran. Udah tahu lah ya gimana jam-jamnya. Walaupun itu paketnya memang nggak ada biaya sama sekali, tapi dia ya mungkin namanya orang baik, mungkin mau berbagi, dia mungkin tahu juga bagaimana proses kita kerja atau nggak tahu lah. Pokoknya setiap kita ngantar paket dia pasti udah makan. Ya mau jawabnya udah atau belum dia tetap ngasih. Memang orangnya baik, tipenya memang orang baik. Gitu. Nah itu kan tadi kan salah satu keuntungan atau hal-hal yang bisa yang baik. Ya. Ada lagi nggak selain itu selama jadi sprinter pickup ini? Pengalamannya yang mau dari pickup atau di delivery sih ya saya sudah dianggap mungkin lebih dari sebagai seorang kurir. Oh gitu. Jadi orang keluarga mungkin bagi mereka. Karena kan di lapangan ini kita ketemu banyak orang ya. Setiap hari apakah itu aja customer-nya atau gimana? Ada. Ya kita juga ada customer VIP juga, ada yang memang udah mitra sama kita, ada juga yang baru. Cuman baik punya konsumen baru atau konsumen yang VIP yang lama, ya kelihatan kalau mereka menganggap kita bukan seperti itu. Berarti dari Nandonya sendiri itu juga bisa menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan customer-nya. Ada. Bahkan kalau mungkin ya kita bukannya baper atau gimana ya, karena mereka juga sering ingatin kita hati-hati kalau misalnya pas lagi bawa barang, hati-hati di jalan ya bang. Itu ibu-ibu atau semua, mau baik dari bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu, semua mereka ya itulah mungkin mereka menganggap kita lebih dari seorang kurir, mungkin karena mereka juga merasa terbantu dengan layanan JNT Express yang gratis jemput di tempat. Ya itulah yang saya dapatkan selama ini. Nah saya punya pertanyaan nih, selama jadi sprinter pickup kan banyak tuh yang ditemui, ada nggak dapat rezeki non-vlog selain tadi makanan, terus ada tips juga, ada nggak kayak misalnya ketemu cewek cantik atau gimana yang bikin serp, terus tiap bentar walaupun nggak ada paketnya juga dihubungi gitu, kan lumayan bisa dapat nomor WA-nya gitu kan, modus-modus nanya kabar. Itu sih saya rasa setiap sprinter punya modus ya. Apalagi nih kalau yang ngirim paket ini ya bisa dibilang cewek cantik atau sesuai dengan kriterianya. Nah ini saya rasa setiap sprinter dimanapun mereka berada pasti modusnya itu kalau nggak kartu nama brosur, kalau nggak nomor HP-nya di share. Iya, walaupun nanti nggak ada paketnya ditanyain. Padahal ini si pengirimnya atau si kakak ini nggak ada tujuan untuk mau nanya atau gimana. Nah paling dia bilang simpan, kak ini paketnya tadi ya kak. Tujuan itu paling untuk ini aja ya modus aja ya. Modus ya tergantung sih, kalau si kakaknya ada respon baik mungkin ya lanjut. Tapi kita sih profesional, tetap profesional. Kalau dalam hitungan, dihitung-hitung nih ada berapa yang sudah membuat hati berbunga-bunga selama ketemu dengan customer, ada berapa? Bunga sih enggak. Sesuai dengan modus yang Nando bilang tadi nih. Itu kan pasti dari pengalaman pribadi dan pastinya. Ada, sampai sekarang masih di jalan. Kebetulan dengan modus seperti itu ada ketemu dan sampai sekarang masih jadi pasangan.
sampai masih jadi pacar. Wow, ini sangat menarik sekali nih. Bisa sampai kejadian jadi pacar. Itu kalau nggak salah tahun 2017 atau awal 2018. Jadi ketemu nih, ya dia satu. Oh, berarti ini curhat sekali. Ya, boleh. satu toko, tapi dia beda, bukan satu. Biasanya kan jemput paket di salah satu toko. Kebetulan dia ada di sebelah toko itu juga. Nah, ya kebetulan ada brosur, dengan modus-modus ya kan, dikasih. Akhirnya dicoba hubungi, sampai sekarang jalan. Jadi ini tips juga nih buat jomblo yang berada di luar ini yang masih belum punya pasangan, mungkin bisa melamar dulu di JNT Express jadi sprinter gampang pick up, nanti bisa modusin yang di lapangan banyak pastinya. Contohnya sampai sekarang masih jadian kan ya. Tapi hati-hati juga, takutnya nanti yang disukai atau yang merasa pengen didekatin ternyata punya pasangan, ya kan? Nanti yang balas baper duluan. Dan gini deh, malu nggak sih kerja di JNT? Kalau malu kembali ke diri kita. Karena kan gini, saya lihat kan ada beberapa profesi itu yang di ruangan, terus juga dengan pakaian yang rapi atau apa berdasi atau segala macam. Iya. Sementara kalau dari JNT sendiri nih, kalau terutama sprinter pick up yang di lapangan, kalau diterapkan pun pakaian seperti itu pasti nggak bakalan cocokan gitu kan, pasti nanti nggak bakalan serag lah gitu. Dari Nando sendiri ini nggak ada ngerasa minder atau malu nggak? Kalau kebetulan saya pribadi ya untuk cara saya bergaya di luar kerja, saya orangnya simpel. Saya orangnya nggak peduli. Paling kalau untuk setelan ya celana 34, baju kaos, sudah sendal, paling gitu. Nah kalau untuk pekerjaan juga saya nggak terlalu, ya memang kita SOP tetapkan, kayak pakaian, baju kita nih, terus celana hitam, topi, adikat, udah itu aja. Kalau untuk malu saya enggak, saya kembali ke saya butuh kerja pak, mungkin saya malu. Benar. Ngapain malu ya? Nanti saya malu, terus bunyi muka sama orang itu akhirnya efeknya kan buruk juga sama kita sendiri kan. Itu aja sih. Oke, kembali deh, saya mau tanya lagi satu pertanyaan lagi nih, karena nanti masih banyak nih yang mungkin pelanggan-pelanggan setia JNT Express juga penasaran sih, gimana sih sebenarnya pekerjaan dari sprinter pick up, gimana pribadinya, gimana juga perlakuannya terhadap customer. Dan sekarang saya mau tanya dulu nih, dalam perusahaan itu pastinya yang paling penting itu adalah customer-nya ya. Yeah. Apa sih arti customer menurut Nando sendiri? Kalau arti customer menurut saya pribadi, selama saya bekerja di JNT Express sih, menurut saya ya customer itu keluarga saya. Karena dan calon keluarga yang tadi ya. Ya. Kalau itu mah ya gitulah. Cuman kalau untuk menurut saya pribadi sih, ya betul saya bilang tadi, customer itu adalah keluarga saya. Karena apa? Kalau kita menganggap atau kita udah dianggap sebagai keluarga, ya kita juga nggak berharap melakukan kesalahan sama customer. Nah, cuman di luar itu mereka pasti ngerti tentang kita, mengerti keadaan kita, dan mereka pun perhatian bukan masalah ke paketnya aja lagi gitu. Bahkan ke kita pun di saat kita sakit atau kita mungkin lagi ada masalah gitu. Mereka pasti. Berarti rata-rata customer dari Nando sendiri sudah ini lah ya, sudah dekat lah ya dengan diri sendiri ya. Bahkan yang paling lama itu semenjak saya pindah divisi. Sebelum saya pindah divisi saya sudah ada customer pick up juga. Kan saya dulu delivery sekalian ada juga jemput paket. Nah di situ hampir gimana? Udah mau 3 tahun setengah sama saya. Sampai sekarang masih jalan sama saya. Saya masih jemput paket. Kalau begitu coba kasih ucapan untuk customer yang ada di luar yang mungkin juga nanti bakalan dengar podcast dari Nando sendiri. Saya jemput. Iya. Yang belum maksudnya buat yang belum dijemput paketnya sabar dulu ya. Ini nanti ada nomor kita di bawah. Ada nomor di bawah ini. Ucapan spesial ya untuk customer yang di luar sana. Ucapan spesial ya paling ucapan terima kasih buat kalian semua yang udah memberikan kepercayaan lebih buat saya selama kurang lebih hampir 3 tahun saya di JNT Express. Saya melayani kalian dengan tulus. Ada musik-musik biar lebih gimana gitu. Kasih musik azab. Musik azab mereka nggak ngirim paket nanti lagi sama saya. Jadi istilahnya terima kasih lah buat kalian semua sudah mempercayai saya, dan saya pun akan, ya namanya amanah dari kalian akan saya tanggung jawabi. Apapun yang kalian inginkan akan saya berikan, mungkin baik di luar pelayanan dari JNT Express akan saya buat.
supaya kalian senang atau supaya kalian bisa nyaman dengan saya. Nah, itu tadi ucapan terima kasih dari sprinter kita juga ini, dan sangat berkesan sekali ini. Mudah-mudahan nanti bisa nambah lagi customernya. Dan yang buat di luar sana nih yang kepengen ganti ini boleh nggak ya? Ganti sprinter. Dari yang biasanya misalnya nih dia pick up dengan si A, setelah mendengar cerita horor, cerita haru dari drama Korea dari Nando, tiba-tiba nih kayak pengen saya jadi dengan si Nando aja deh biar lebih ini gitu. Gimana? Itu tergantung dari misalnya untuk customer yang mungkin udah ada kurir penjemputnya gitu. Semua kita sebagai kurir di JNT Experience sama. Kita mungkin memberikan pelayanan, cuman di luar pelayanan tentu setiap kurir itu atau setiap sales sprinter itu punya caranya masing-masing ya. Nah, mungkin kayak sprinter yang lain pasti juga ada perhatian khusus dari customernya, ada memberikan perhatian khusus, pasti ada. Setiap kita tuh pasti ada cara-cara yang dimana ya tujuannya kembali memberikan banyak. Pikir tadi apa? Jadi ya kan kalau kita berikan pelayanan, ya jatuhnya kita udah lakukan ke website. Saya mau tanya dulu nih. Ini berarti setiap ngomong duit nih. Setiap customer yang didapatkan itu apakah keuntungan pribadi untuk si sprinternya atau bagaimana? Maksudnya begini nih. Kalau yang dapat berarti ini gue dapat customer nih, gue berarti kayak cipratan juga untungnya dari fee-nya gitu. Benar gitu. Itu kan ya seperti saya bilang tadi kan, setelah kita melakukan apa dari kewajiban kita sebagai seorang sales sprinter, biasanya job desk dan SOP, nah itu kita pasti dapat ya reward lah dari perusahaan, baik itu pun mau gaji atau gimana. Kembali seperti apa yang dibilang perusahaan atau gimana. Jadi, di luar perusahaan pun semua orang pasti seperti itu. Semakin kita gitu, semakin kita lihat, semakin kita memang betul-betul mencari, itu akhirnya semakin lebih besar. Benar. Nah, tadi kan udah ngomong-ngomong bicara soal gaji. Pada penasaran gak sih dengan kata-kata gaji ini? Kalau gaji dalam artian ya UMR lah. UMR lah. Di atas itu ada lah. Kalau paling ya bonus dari perusahaan ada. Cuman semakin seperti saya bilang tadi, semakin kita betul-betul mencari paket, semakin kita betul-betul berusaha mencari customer lebih banyak lagi, yang bonus itu ya semakin besar. Berarti semakin banyak customer yang didapatkan, semakin banyak juga bisa lumayan bisa nggak buat nyicil mobil? Nyicil mobil bisa. Satu motor cash bisa. Satu motor cash, wow. ya bukan 1 bulan, ya maksudnya motor bekas lah. Cuman dia lah yang tahu. Yang penting buat motivasi juga mungkin ya, buat teman-teman yang lagi dengerin ini, yang dengerin pengalaman dari Nando sendiri, mungkin bisa lebih semangat lagi kerjanya gitu kan. Dan buat customer kami yang di luar atau customer lain yang di luar yang belum join dengan JNT Express, bisa langsung join aja ya, gabung dengan JNT Express. Terus untuk teman-teman yang di luar sana, teman-teman sprinter yang di luar, semangat ya. Kalau untuk saya pribadi ya paling saya di sini juga belum merasa istilahnya ya udah nomor 1 lah atau apa, enggak. Kita semua sama-sama jadi seorang, ya bisa dibilang kalau untuk sekarang ini pejuang rupiah lah. Tujuan kita kerja tetap untuk ya supaya kita bisa nabung ataupun untuk hidupin keluarga yang tadi ya. Itu belum, itu berarti calon. Nah, jadi kalau calon belum boleh dinafkahi. Paling duduk makan aja. Kalau nafkahnya lain itu belum dong, ya kan? Nah, jadi buat kalian semua, untuk saya bukan menasihati atau gimana, mungkin kalian tahu dengan pepatah, kalau orang banyak udah tahu, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu kan baik-baik itu aku tahu prinsip itu kan. Semakin kita lebih giat berusaha, semakin kita lebih percaya diri, semakin kita memang betul-betul paham dengan apa arti sebuah pekerjaan, kita nggak ngeluh atau kita merasa gini, pasti kita akan menghasilkan yang mungkin bisa jadi lebih dari yang apa kita inginkan atau lebih dari yang apa kita rencanakan. Nah, jangan lupa, apalagi kita di bagian jasa pelayanan, kita perusahaan ekspedisi yang mungkin
sekarang namanya udah seluruh Indonesia tahu, tetap berikan pelayanan terbaik, baik apapun itu yang terjadi, tetap berikan layanan terbaik, jangan pernah membohongi customer, jangan pernah, pokoknya intinya tetaplah layani mereka di luar SOP atau gimana, yang penting kita berikan layanan terbaik supaya mereka senang, karena ya kembali kita layanan ekspedisi, kita harus memberikan pelayanan terbaik. Berarti selain menjual jasa juga pelayanan terbaik. Iya. Dan itu tadi pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita menarik yang sudah diceritakan oleh Indra Doli, mulai dari awal bekerja sampai sekarang bisa dibilang sukses seperti ini, meningkat karirnya di sini. Terus juga semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, dan selain bisa jadi speaker nanti bisa naik lagi ke Saya jabatan. biar tetap jadi jangan bilang kalau sprinter ini kerjanya seperti itu, tahu kan hasilnya seperti apa ya. Saya tetap biar Jadi lebih baik berkarir di sini ya. ya, kalau kita nggak usah munafik, mungkin kita pasti ada pengen, ya perusahaan pasti di mana-mana ada jenjang karirnya gitu kan, mungkin pokoknya dari terendah naik. Ya kalau menurut saya dengan yang saya dapatkan menjadi seorang sprinter, seorang sales sprinter, yang penting saya jadi Dan dari situ saya bisa menebak dari pertanyaan gaji tadi, kita bisa menebak kenapa sih bisa bertahan di sini gitu kan. Udah hampir 3,5. Ya kalau untuk tahunnya sih saya dari 2017. Jadi udah hampir mau 3 tahun. Sebelum Masehi ya. Enggak lah, itu udah jauh. Mungkin saya udah jangan lagi kalau jadi seorang sprinter masih ya. Dan dari apa ya, pengalaman yang Pak Nando share tadi cukup memberikan inspirasi juga buat kita bahwa semua pekerjaan itu adalah sama. Yang penting pandai-pandai kita, kembali ke pribadi kita masing-masing, terus juga tujuan kita yang apalagi ini juga kerjaan juga susah ya, ngapain kita memilih kerjaan ya. Dan alhamdulillah untuk kondisi seperti yang kita rasakan sekarang di COVID ini, JNT belum ada ini ya, kayak pengurangan atau apa belum ya? Belum ya, saya di sini juga tetap Bersyukur ya. Saya ya wajar, jujur kalau untuk kerja di saat pandemi seperti ini saya memang was-was. Apalagi kita ketemu dengan customer, ya pada saat itu memang SOP tetap sarung tangan, pakai masker, ketemu customer itu memang harus ada jaga jarak, kan social distancing ya kalau orang-orang bilang. Ya tapi saya pernah lihat loh, yang lagi viral juga itu yang si penerima customernya ini melempar duit kayak gitu. Ya itu mungkin kalau kita bawa itu ke gimana ya, kalau dilempar gitu kan pasti ada orang bilang ini, cuman ya kita dewasa aja, nggak usah terlalu jadi jangan baper lah gitu kan. Itu bisa kayak kita kalau seandainya kita kurir yang pemarah atau yang tipenya gimana, mungkin nggak terima gitu dilempar atau segala. Halu aja lah, apalagi dengan situasi pandemi. Berarti intinya tetap ada pelayanan ya? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan kita yang lempar paketnya. Kalau kita lempar paketnya, mau apapun yang terjadi dia pasti marah. Dan itu untuk Nando sendiri sudah konsisten dengan sikap seperti itu berarti ya. Dan mungkin buat yang lagi dengar ini, itulah tadi beberapa pengalaman menarik dari Nando sendiri, narasumber kita langsung nih yang menjalani pekerjaan di lapangan, mulai dari susahnya sampai senangnya sampai dapat jodoh ya. Dan semoga jodohnya itu langgeng nanti. Dan kita tunggu nanti lagi untuk yang masih penasaran dengan podcast kita di gimana sih sprinter delivery kita yang bakalan menceritakan juga pengalaman-pengalamannya setelah delivery. Nanti kita bakalan hadir kembali di channel YouTube kita setelah yang berikut ini. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.